selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Kau pikir kau sedang apa? Raja Iblis segera menyadari Yuan sedang mengumpulkan energi spiritualnya, jelas bersiap untuk menyerang, dan segera menyerbu ke arahnya. Namun kakek nenek juga ikut menghalangi jalannya. Kau pikir kau bisa mengabaikan kami begitu saja? Kakek Lan menampar Raja Iblis dengan ekornya yang kuat, membuatnya semakin menjauh dari Yuan. Minggir dari jalanku. Tepat saat Raja Iblis meraung, Yuan melepaskan serangan pedang pemecah langit yang sama sekali meleset dari Raja Iblis. Hahaha, kemana sebenarnya kau mengarahkan seranganmu? Raja Iblis tertawa dengan nada sedikit gugup setelahnya, karena merasakan kekuatan luar biasa dari serangan yang dilepaskan Yuan barusan. Jika benda itu mengenai diriku, aku pasti akan berada dalam bahaya. Manusia ini benar-benar terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Untungnya manusia ini tidak memiliki kendali atas teknik itu. Raja Iblis menangis dalam hati, berpikir bahwa Yuan hanya meleset karena dia tidak memiliki kendali penuh atas teknik tersebut. Namun, tiba-tiba ia menyadari bahwa Yuan bahkan tidak memperhatikannya. Sebaliknya, ia pergi ke tempat para iblis yang disegal sebelum mereka secara tidak sengaja terkena serangan dan mengambil inti iblis mereka. Apa yang sedang dia lakukan? Raja Iblis mengangkat alisnya melihat tindakan Yuan yang membingungkan. Sesaat kemudian, Yuan melemparkan salah satu inti iblis ke dalam mulutnya, mengejutkan Raja Iblis dan kakek neneknya. Hahaha, apa yang dilakukan si idiot itu? Apa dia ingin bunuh diri? Itu akan mempermudah urusanku. Raja Iblis tertawa terbahak-bahak seperti orang gila setelah menyaksikan tindakan Yuan. Anak, apa yang kau lakukan? Seru kakek Lan. Meskipun dia tahu bahwa Yuan dapat mengkonsumsi inti monster, dia tetap terkejut dan tak bisa berkata-kata oleh tindakan Yuan barusan. Bagaimanapun, inti iblis sama sekali berbeda dengan inti monster. Jika memakan inti monster sama seperti minum air, maka memakan inti iblis sama seperti minum alkohol. Sementara itu, Yuan bisa merasakan lidahnya mulai terbakar setelah mengkonsumsi inti iblis. Inti iblis itu pedas, seru Yuan mengingat pertama kali dia tanpa sengaja makan makanan pedas. Namun, inti iblis itu lebih pedas dari apapun yang pernah dia alami sebelumnya. Rasanya seperti dia baru saja menuangkan sebotol saus pedas ke dalam mulutnya. Fisik pemurnian surga diaktifkan. Energi kotor telah diserap dari inti iblis. Anda telah menyerap cukup energi untuk mencapai terobosan. Anda telah mencapai ranah Grandmaster Roh tingkat pertama. Semua statistik bertambah 25.000. Ding, tubuhmu telah membersihkan kotoran dari inti iblis. Inti iblis telah disempurnakan. Keahlianmu, regenerasi unggul, telah berkembang menjadi regenerasi sempurna. Regenerasi sempurna. Peringkat ilahi. Deskripsi. Dapat mengembalikan bahkan anggota tubuh yang hilang. Ketika Raja Iblis yang sedang menunggu Yuan meledak setelah mengkonsumsi inti iblis, menyadari bahwa Yuan baik-baik saja, bahkan mengalami terobosan darinya, Raja Iblis hampir kehilangan akal sehatnya karena terkejut. Apa? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa memakan inti iblis? Kau harusnya mati saat memakannya, seru Raja Iblis dengan suara penuh kebingungan. Namun, Yuan mengabaikan Raja Iblis dan melanjutkan untuk memakan inti iblis kedua. Fisik pemurnian surga diaktifkan. Energi telah diserap dari inti iblis. Anda telah menyerap cukup energi untuk mencapai terobosan. Anda telah mencapai tingkat kedua Grandmaster Roh. Semua statistik bertambah 26.000. Anda telah mencapai tingkat ketiga Grandmaster Roh. Semua statistik bertambah 27.000. Tubuhmu telah membersihkan kotoran dari inti iblis. Sial, bukan kebetulan dia selamat dari inti iblis pertama. Raja Iblis awalnya berharap Yuan hanya cukup beruntung untuk selamat dari inti iblis pertama. Namun setelah menyaksikan dia memakan inti iblis kedua, ia menyimpulkan bahwa bukan kebetulan atau keberuntungan Yuan bisa memakan inti iblis. Apakah manusia ini benar-benar manusia? Bagaimana mungkin manusia bisa bertahan hidup di tengah energi spiritual yang kacau balau dalam inti iblis? Bahkan iblis pun akan menjadi gila jika mengkonsumsi inti iblis. Dia lebih berbahaya daripada sang penguasa dalam beberapa hal. Jadi, beginilah rasanya menjadi Grandmaster Roh. Seperti yang kuduga, tubuhku dipenuhi energi dan rasanya aku tidak akan kalah apapun yang kuhadapi dalam pertarungan. Yuan bergumam pada dirinya sendiri,
sebelum bertoleh ke arah Raja Iblis yang menatapnya dengan wajah meringis tak percaya. Aku penasaran, bagaimana rasanya inti iblismu, Raja Iblis? Yuan tiba-tiba berkata, menyebabkan rasa dingin menjalar di punggung Raja Iblis. Cobalah untuk mendapatkan inti iblisku jika kau bisa, dasar monster terkutuk. Raja Iblis meraung sebelum menerjang Yuan dengan pedang berlumuran darah di tangannya. Oh tidak, hati-hati anak muda. Kakek dan nenek bereaksi agak lambat kali ini, terutama karena mereka masih terkejut dengan nafsu makan luar biasa Yuan, sehingga Raja Iblis bisa meloloskan diri tanpa mereka sadari. Aku akan baik-baik saja, kata Yuan kepada mereka sambil mengangkat Empyrean Overlord dan menyambut Raja Iblis. Begitu cukup dekat untuk menyerang, Raja Iblis mengayunkan pedang darahnya ke arah Yuan. Yuan menangkis serangan tersebut dengan pedangnya sendiri, menyebabkan tanah bergetar dari benturan. Namun tidak seperti sebelumnya, dia tidak terlempar. Terlebih lagi, pedang darah di genggaman Raja Iblis bahkan sedikit retak. Raja Iblis mendesah kesal sebelum dengan cepat memperbaiki pedang itu dengan darahnya. Senjata berdarah. Raja Iblis itu tiba-tiba menumbuhkan 2 lengan di belakang punggungnya. Pedang berdarah. Lalu 2 pedang muncul di lengan itu. Matilah untukku. Raja Iblis menerjang Yuan lagi, kali ini dengan 2 pedang tambahan. Yuan segera menggunakan teknik pergerakannya untuk menghindari serangan, sebelum mengaktifkan domain terkayan untuk membatasi pergerakan Raja Iblis hingga batas tertentu. 4 lengan, itu tidak adil, seru Yuan setelah menghindari serangannya. Kau tidak berhak mengucapkan kata-kata seperti itu setelah apa yang kau lakukan. Apa kau benar-benar manusia? Dasar monster berwujud manusia, kata Raja Iblis kepadanya. Anak muda, apa kau baik-baik saja? Setelah pertengkaran singkat mereka, kakek dan nenek kembali ke sisinya. Aku baik-baik saja, dan biarkan aku melawan iblis itu sendirian, kata Yuan kepada mereka. Kau ingin melawannya sendirian, kata kakek Lan menatapnya dengan wajah bingung. Aku bertarung lebih baik saat tidak ada orang di sekitarku, karena aku bisa melepaskan diri tanpa perlu mengkhawatirkan mengenai kalian juga, kata Yuan kepada mereka. Aku mengerti. Jika kau pikir kau bisa mengalahkannya sendiri, kami tidak akan menghalangimu. Tapi jika aku merasakan kau dalam bahaya, aku akan segera membantumu. Kakek Lan berkata kepadanya sebelum kembali ke wujud manusianya. Kau ingin melawanku sendirian? Hahaha. Jangan sombong hanya karena kultivasimu sedikit meningkat. Kau masih hanya seorang Grandmaster Roh, sementara aku adalah seorang Tuan Roh. Masih ada jurang yang sangat besar di antara kita. Raja Iblis tertawa sambil auranya terus meningkat. Yuan tak menunggu lebih lama lagi dan langsung menyerbu Raja Iblis, menyerangnya dengan Empyrean Overlord miliknya. Raja Iblis menggunakan 2 pedangnya untuk menangkis serangan Yuan, sementara pedang ketiganya digunakan untuk membalas. Yuan kemudian menggunakan teknik pergerakannya untuk menari-nari di sekitar Raja Iblis. Meskipun berada satu alam di atas Yuan, pergerakan Raja Iblis tetap ditekan oleh domain surgawi. Teknik gerakan yang sangat menyebalkan. Raja Iblis tidak berani membuang-buang gerakannya saat dibatasi dan menunggu Yuan menyerang, karena satu kesalahan saja bisa merenggut nyawanya. Serangan pedang berdarah. Yuan tiba-tiba menyerang Raja Iblis setelah 1 menit mencoba membingungkannya dengan teknik gerakannya. Namun meskipun Raja Iblis tidak dapat bergerak dengan kecepatan penuh, reaksinya tetap dalam kondisi prima, memungkinkannya untuk bertahan melawan serangan Yuan meskipun gerakannya melambat. Keduanya terus menari saling serang selama beberapa menit, dengan Yuan berada di posisi menyerang dan Raja Iblis di posisi bertahan. Sial, berapa lama dia bisa mempertahankan domain pembatasan ini aktif? Berapa banyak energi spiritual yang dia miliki? Raja Iblis berteriak dalam hati karena telah menunggu Yuan kehabisan energi spiritualnya. Lagi pula untuk mempertahankan tekanan sekuat itu yang bahkan dapat membatasi pergerakan seorang ranah Tuan Roh, jelas dibutuhkan sejumlah besar energi. Namun beberapa menit telah berlalu tanpa tanda-tanda Yuan kehabisan energi spiritualnya. Setengah jam kemudian, Raja Iblis meraung. Jangan bilang kau juga punya energi tak terbatas. Raja Iblis memutuskan untuk mengambil risiko dan terbang ke langit, tempat alam surgawi tidak dapat menjangkaunya. Yuan menyipitkan matanya ke arah Raja Iblis di langit. Meskipun dia juga bisa terbang, dia tidak cukup percaya diri dengan kemampuan terbangnya untuk melawan seseorang seperti Raja Iblis di langit. Tombak darah.
Raja Iblis tiba-tiba memunculkan selusin tombak dengan darahnya sebelum melemparkannya ke arah Yuan. Yuan segera menggunakan teknik pergerakannya untuk menghindari tombak-tombak itu, tetapi Raja Iblis terus memanggil tombak-tombak itu dan menghujani Yuan dengan tombak-tombak itu. Kau pikir kau satu-satunya yang memiliki energi tak terbatas. Taku bisa melakukan ini sepanjang hari. Raja Iblis tertawa sambil terus melemparkan tombak ke arah Yuan dari langit. Setelah ratusan tombak dilontarkan, Yuan meninggalkan tanah dan terbang ke udara juga. "Jadi kau akhirnya memutuskan untuk melawanku," kata Raja Iblis sambil memanggil pedang-pedangnya dan terbang ke arahnya. Keduanya bertabrakan di udara, menyebabkan awan di sekitar mereka berhamburan. "Kau tertipu manusia," Raja Iblis tiba-tiba menyeringai. Detik berikutnya, dua lengan lagi muncul di belakang punggung Raja Iblis, bersiap untuk menyerang Yuan kapan saja. "Mari kita lihat apakah teknik gerakanmu berhasil di udara." Namun Yuan tetap tenang meskipun Raja Iblis terkejut. Dan tepat saat Raja Iblis menggerakkan lengannya, mata Yuan bersinar keemasan, menyebabkan Raja Iblis berhenti sesaat. Dalam sepersekian detik itu, Yuan menggunakan jurang berbintang yang tak terlihat untuk membuat lubang di wajah Raja Iblis, mengejutkannya kedua kalinya. Dan dengan serangan ketiganya, serangan penyegalan iblis, Yuan memanfaatkan kesempatan ini untuk menusuk Empyrean Overlord di dada. Dia berhasil. Keluarga Lan yang menyaksikan dari jauh gemetar kegirangan setelah melihat Yuan berhasil melukai Raja Iblis. "Ah, sialan kau!" Raja Iblis berteriak marah setelah menyadari bahwa Yuan berhasil melukainya. Biasanya, ia tidak akan bereaksi bahkan jika seluruh tubuhnya hancur menjadi bubur daging. Tetapi satu pukulan dari seseorang dengan teknik penyegalan iblis sama saja dengan kematian, meskipun lukanya sekecil sayatan kertas. Bahkan luka sekecil sayatan kertas pun akan menentukan nasib iblis. Inilah mengapa para iblis sangat takut pada klan penyegal iblis. Jika mereka sampai bersentuhan dengan pedang mereka, itu akan menjadi akhir bagi para iblis. Setelah serangannya berhasil, Yuan segera mengambil kembali pedangnya dan menjauhkan diri dari Raja Iblis, berlari kembali ke keluarga Lan untuk berjaga-jaga. Sial, sial, sial. Raja Iblis bahkan tidak beroh mengejar Yuan dan malah mulai menggali lubang di perutnya sendiri dengan tangan kosong, mencoba merobek luka yang disebabkan oleh Yuan. Namun malang sekali, Raja Iblis segera menyadari bahwa usahanya sia-sia karena efek pembatuan akhirnya mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak, tidak, tidak. Ini tidak bisa berakhir di sini. Tidak bisa. Aku masih harus meninggalkan dunia terkutuk ini dan menguasai dunia luar. Aku tidak bisa mati di sini. Raja Iblis mulai berteriak seperti orang gila yang kehilangan akal sehatnya. Siapa yang menyangka, setelah berjuang selama ratusan ribu tahun, Raja Iblis akan menyerah kepada seorang manusia yang secara logika tidak seharusnya memiliki kualifikasi untuk menghadapinya. Namun malang bagi Raja Iblis, Yuan adalah seseorang yang melampaui segala logika dan akal sehat, bahkan di dunia kultivasi, di mana hampir apapun bisa terjadi. Jika aku mati, aku akan membawa sedikitnya satu dari kalian bersamaku. Raja Iblis tiba-tiba terbang ke arah mereka dengan mata merah menyala dan ekspresi penuh ketegasan. Melihat ini, kakek Lan tiba-tiba berteriak, "Sial, itu berencana meledakkan diri sendiri. Jika kita terjebak di dalamnya, kita akan berada dalam bahaya besar." "Apa? Benda itu bisa melakukan hal seperti itu?" seru Yuan. "Adakah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya?" tanya Yuan kepada mereka. "Tidak ada. Aku akan mencoba menghentikannya. Kalian semua lari," kata kakek Lan, siap mengorbankan nyawanya sendiri. Namun Yuan berkata kepadanya, "Tidak, aku akan mengurusnya." "Apa? Kau akan mati?" kata Lan Yingying. "Tidak apa-apa, aku tidak akan mati selamanya meskipun aku mati. Namun itu mungkin tidak berlaku untuk kalian." Dan tanpa menunggu mereka menjawab, Yuan bergerak, terbang menuju Raja Iblis. "Tunggu, anak muda," kakek Lan mencoba menghentikannya, namun sayangnya Yuan sama sekali mengabaikannya dan terus berjalan maju. "Hahaha, kau ingin mati ya? Ini sempurna." Raja Iblis tertawa terbahak-bahak sambil auranya semakin bergejolak dan intens.
Raja Iblis itu tidak hanya semakin kuat, tetapi tubuhnya juga semakin memerah. Saat Yuan semakin mendekati Raja Iblis, dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Tetapi sayangnya, dia tidak dapat memikirkan cara apapun yang dapat menyelamatkannya dalam situasi putus asa ini. Jadi bagaimana jika aku mati? Aku akan hidup kembali. Jadi bagaimana jika aku kehilangan basis kultivasiku? Aku akan berkultivasi lagi. Jika aku menjadi lumpuh, ini bukan pertama kalinya. Dan bukan berarti aku tidak bisa berjalan atau bergerak. Aku masih bisa menjelajahi dunia ini, entah aku seorang kultivator atau bukan. Yuan mengubah arah di tengah jalan, membawa Raja Iblis semakin jauh dari keluarga Lan. Tentu saja, Raja Iblis sangat senang mengejar Yuan meskipun ia tidak akan mampu membunuh keluarga Lan. Di matanya, ia akan berbuat lebih banyak kepada iblis-iblis lain jika ia membunuh Yuan, yang merupakan ancaman jauh lebih besar daripada keluarga Lan. Kau benar-benar berpikir kau bisa lari lebih cepat dariku? Raja Iblis tertawa sambil semakin mendekat ke Yuan. Meskipun kekuatan Yuan bisa menyaingi bahkan seorang ranah Tuan Roh, kecepatan terbangnya adalah cerita yang sama sekali berbeda. Perlahan tapi pasti, Raja Iblis mengejar Yuan, dan hanya masalah waktu sebelum ia menghancurkan seluruh kultivasinya. Yuan berhenti melarikan diri begitu mereka cukup jauh dari keluarga Lan. Dan tidak ada saat ketika dia tahu bahwa dia tidak akan bisa berlari lebih cepat dari Raja Iblis. Hanya dalam beberapa detik, aku akan meledak, dan segala sesuatu dalam radius 10.000 meter akan lenyap bersamaku. Raja Iblis tertawa berbahak-bahak sambil melayang beberapa meter dari Yuan. Silahkan saja, lagi pula hanya kau yang akan mati. Yuan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, membuat Raja Iblis tercengang. Kau tidak takut mati? Raja Iblis mengerutkan kening. Aku tidak akan mati. Omong kosong, kau tidak abadi. Bahkan Raja Roh pun tidak akan selamat dari ledakan inti pada level ini. Raja Iblis tidak mempercayai Yuan. Yuan tidak beruta-berutai menanggapinya dan dengan tenang menatap Raja Iblis yang hampir membeku saat itu. Oh, aku bisa merasakannya. Kekuatan meluap di tubuhku. Hahaha, sudah waktunya. Matilah untukku manusia. Raja Iblis tertawa berbahak-bahak hingga meledak. Pada saat itulah Yuan berpikir untuk keluar dari game agar terhindar dari ledakan. Tetapi sayangnya, Anda tidak dapat keluar atau lockout selama pertempuran. Semenit kemudian, tubuh Raja Iblis tiba-tiba mulai berputar dan berbelok dalam gerakan spiral. Hampir seperti lubang hitam muncul di dalam tubuh Raja Iblis dan melahap Raja Iblis dari dalam keluar. Tubuh Raja Iblis itu menggeliat hingga ukurannya dan bentuknya menyerupai kerikil kecil, hampir seperti kelereng kaca. Batu kecil itu kemudian bersinar terang sebelum meledak dengan sejumlah besar energi spiritual. Yuan segera menggunakan Empyrean Overlord untuk melindungi dirinya dengan menempatkannya di depan wajahnya. Namun, ledakan itu terlalu besar dan kuat, dan Yuan bisa merasakan segala sesuatu di bawah dadanya lenyap hampir seketika. Yuan diliputi rasa sakit yang luar biasa dan langsung kehilangan kesadaran. Sementara itu, keluarga Lan dapat melihat cahaya terang di kejauhan, diikuti oleh gempa bumi kuat sedetik kemudian. Yuan! Lan Yingying merasa hatinya seperti diremas saat melihat cahaya itu, dan air matanya segera mengalir dari matanya. Sayang sekali, pemuda ini benar-benar mengorbankan nyawanya untuk kita. Kakek Lan menghela nafas, merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Banyak peserta di alam mistik juga dapat melihat cahaya terang ini di langit, seolah-olah itu adalah matahari kedua yang tiba-tiba muncul di dunia. Matahari yang diciptakan oleh Raja Iblis itu bertahan selama kurang lebih 1 menit sebelum akhirnya mulai meredup. Keluarga Lan pergi ke lokasi ledakan dengan harapan menemukan jasad Yuan. Tetapi sayangnya, mereka tidak dapat menemukannya, seolah-olah dia telah lenyap dari dunia ini. Seperti diduga, tubuhnya telah hancur total akibat ledakan inti Raja Iblis. Kakek Lan menghela nafas. Lagi pula bahkan dia pun tidak akan selamat dari serangan yang dahsyat seperti itu, apalagi dari seorang Grandmaster Roh dengan tubuh manusia. Yingying, pastikan kau menjaga bayi itu.
Pemuda itu mengorbankan nyawanya sendiri agar kau dan bayi itu bisa hidup dan kita semua hidup. Nenek Lan berkata kepadanya dengan nada sedih. Aku mengerti. Lan Yingying mengangguk, masih dengan air mata di matanya. Sementara itu, sekitar 100 mil jauhnya dari tempat ledakan terjadi, sebuah tubuh yang sama sekali tidak utuh terletak di tanah. Terlihat seperti mayat yang baru saja dikunyah oleh binatang buas. Astaga, itu hampir membuatku mati ketakutan. Suara seorang wanita muda terdengar setelah tubuh yang cacat itu tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di belakangnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada orang ini? Tubuhnya terlihat seperti baru saja dikenai ledakan. Apakah dia korban ledakan yang baru saja? Gadis muda itu memeriksa mayat tersebut karena penasaran. Tidak merasa jijik dengan pemandangan mengerikan yang biasanya akan membuat perut gadis muda manapun mual. Dan menyapa terasa seperti aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Ding, regenerasi sempurna telah diaktifkan. Apa? Tubuhnya beregenerasi? Gadis muda itu terkejut ketika tubuh yang cacat itu tiba-tiba mulai pulih, dan dia menyaksikan tubuh yang setengah jadi menumbuhkan kembali seluruh tubuhnya serta keempat anggota badannya dalam beberapa saat, hampir seperti dia berada di hadapan monster abadi atau semacamnya. Gadis muda itu mundur beberapa langkah untuk berjaga-jaga. Beberapa saat kemudian, tubuh yang dimutilasi itu pulih kembali. Pemandangan itu tidak seperti apapun yang pernah wanita itu lihat. Yuan perlahan membuka matanya dan melihat sinar matahari menyengat matanya. Apakah aku mati? Apakah aku dilahirkan kembali di luar alam mistik? Yuan perlahan seduk di sana, masih mengingat rasa sakit yang dia rasakan sebelum kehilangan kesadaran. Setelah pikiran dan penglihatannya mulai stabil, Yuan melihat sekelilingnya dan dengan kejutannya, dia tidak berada di luar alam mistik. Apa? Jangan bilang aku tidak mati dari ledakan itu. Ini sebuah keajaiban. Yuan segera berdiri dengan wajah penuh kegembiraan. Mudah-mudahan dia berhasil melindungi kepala dan jantungnya. Meskipun kemampuan regenerasinya tidak sehebat para iblis, itu cukup mendekati, membiarkannya beregenerasi selama kepala dan jantungnya tidak terluka. Pada saat itulah Yuan menyadari bahwa dia tidak sendirian dan ada kehadiran lain tidak jauh darinya. Siapa di sana? Yuan menengok ke arah pohon yang berjarak beberapa meter darinya. Suara itu, pemain Yuan, gadis muda yang tadi bersembunyi di balik pohon itu perlahan berjalan keluar dengan tangan terangkat menunjukkan kepada Yuan bahwa dia tidak menjadi ancaman baginya. Yuan terkejut melihat Wang Shuying di sana. Setelah memperlihatkan dirinya, Wang Shuying menatap Yuan dengan ekspresi agak takjub di wajahnya. Ada apa? Yuan memutuskan untuk bertanya padanya, karena merasa ada sesuatu yang tidak beres saat ini. Wang Shuying nampak ragu sejenak sebelum menunjuk ke wajahnya. Pada saat itulah Yuan menyadari bahwa topengnya telah lepas dan wajahnya terlihat sepenuhnya. Oh tidak, ledakan itu pasti telah melepas topengnya. Sekarang dia tahu seperti apa rupaku. Yuan menangis dalam hati. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun seperti apa rupamu. Aku janji. Wang Shuying cepat-cepat berkata kepadanya, merasa sangat gugup saat itu, karena dia khawatir dia akan membunuhnya karena melihat wajahnya. Dia tidak mengenaliku? Yuan menyadari bahwa Wang Shuying tidak mengenali siapa dirinya meskipun dia melihat wajahnya. Untungnya bagi Yuan, Wang Shuying hanya mengingat penampilannya saat masih kecil. Meskipun ia telah beberapa kali melihatnya saat dewasa, Yuan terlihat agak berbeda di dunia nyata, karena penampilannya yang kurus, dan Wang Shuying belum melihatnya sejak ia pulih. Terlebih lagi, penampilannya di kultivasi online telah ditingkatkan seiring bertambahnya usia sebagai seorang kultivator. Juga pakaianmu. Wang Shuying menunjuk ke kakinya dengan wajah memerah. Yuan menunduk dan betapa terkejutnya, ia benar-benar telanjang dari dada ke bawah. Saat tubuhnya beregenerasi, pakaiannya menjadi cerita yang berbeda. Tak heran jika terasa sedikit berangin di bagian bawah sana. Maaf, tapi saya tidak mengenakan pakaian, kata Yuan dengan suara tenang. Aku akan memberimu sebagian milikku, oke? Kata Wang Shuying sambil melepaskan lapisan pertama pakaiannya. Untungnya bagi mereka, seragam murid di dunia kultivasi sebagian besar bersifat unisex.
sehingga kedua jenis kelamin dapat memakainya dan terlihat sama. Terima kasih. Yuan menerima pakaian itu dan segera memakainya. Meskipun ukurannya agak kecil, tetap cukup bagus untuk dipakai. Ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan sampai kau dalam keadaan seperti ini? Dan bagaimana mungkin kau masih hidup? Awalnya aku kira kau semacam monster abadi, kata Wang Shuing kepadanya setelah itu. Oh, aku tadi bertarung melawan iblis yang sangat kuat, dan iblis itu memutuskan untuk meledakkan dirinya sendiri. Yuan menghela nafas. Apakah itu yang menyebabkan ledakan? Kau benar-benar luar biasa, pemain Yuan. Tak heran kau menjadi pemain nomor 1 di dunia saat ini, kata Wang Shuing kepadanya. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku akan kembali dan melihat apakah ada sisa-sisa dari iblis itu. Siapa tahu dia juga selamat, kata Yuan kepadanya. Bolehkah aku ikut denganmu? Aku tidak akan mengganggumu, aku janji. Aku hanya ingin melihat bagaimana pemain Yuan bermain, tanyanya kepadanya. Aku tidak keberatan, Yuan mengangguk. Karena dia sudah mengenalnya dan bahkan memiliki hubungan baik di dunia nyata, Yuan tidak keberatan membiarkannya mengikutinya. Ah, apakah kau tahu ke arah mana ledakan itu terjadi? Tanya Yuan padanya. Ke arah sana. Yuan mengangguk dan melanjutkan mengikuti arah yang ditunjuknya. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di lokasi ledakan. Dan seperti yang diperkirakan, kehancuran yang disebabkan oleh Raja Iblis bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Terdapat kawah besar di tempat Raja Iblis meledak, hampir seperti meteorit yang jatuh di tempat ini. Tuanku, Anda selamat dari kejadian seperti ini? Wang Shuing menoleh dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Aku tahu, aku juga terkejut, gumam Yuan. Kawah itu berdiameter beberapa mili dan bisa menjadi danau besar jika terisi air. Aku akan segera kembali, kata Yuan kepadanya sebelum terbang ke kawah untuk melihat apakah dia bisa merasakan kehadiran Raja Iblis. Dia terbang. Dia bisa terbang? Apakah ini berarti dia sudah menjadi Grandmaster Roh? Mustahil. Kita baru berada di ranah mistik selama seminggu. Meskipun basis kultivasinya tidak kembali ke awal seperti kita semua, dia tidak seharusnya bisa mencapai Grandmaster Roh dalam waktu sesingkat itu. Wang Shuing benar-benar terkejut setelah menyaksikan kemampuan terbang Yuan. Sementara itu, Yuan terbang ke sekeliling kawah dengan sensa dewanya yang aktif. Aku tidak melihat Raja Iblis maupun inti iblisnya. Mungkin inti iblis itu hancur akibat ledakan? Aku tidak akan heran jika memang begitu. Setelah menghabiskan beberapa menit di kawah tanpa hasil, Yuan kembali ke sisi Wang Shuing. Apakah kau menemukan apa yang kau cari? Tanya Yuan kepadanya setelah ia kembali. Tidak, aku tidak melakukannya. Dan itu mungkin hal yang baik, katanya. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Pergi ke pagoda mistik? Hanya sehari perjalanan dari tempat ini. Saya masih punya satu tempat lagi yang ingin saya kunjungi. Wang Shuing mengangguk dan mengikutinya. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di lembah terbengkalai. Untuk alasan masa depannya, tempat ini bukanlah sesuatu yang tak tentu. Satu-satunya alasan Yuan datang ke tempat ini adalah untuk keluar Galan. Kuharap mereka baik-baik saja. Ledakan itu sangat dahsyat. Yuan menghela nafas dalam hati. Akan sangat mengerikan jika keluarga Lan juga terkena dampak ledakan Raja Iblis. Tabib Wang, berapa lama aku pingsan setelah ledakan itu? Yuan menoleh dan bertanya padanya. Beberapa menit? Bagaimana dengan ular putih? Apakah kau melihat ular putih terbang di langit baru-baru ini? Iya, aku pernah melihat ular putih terbang di langit sebelum ledakan itu. Itu benar-benar seperti binatang mitos. Wang Shuing mengangguk-angguk dengan girang hanya dengan mengingat ular putih terbang di langit. Sebelum ledakan, kalau begitu mereka mungkin belum pergi. Yuan bertanya-tanya kemana keluarga Lan pergi setelah dia terlempar. Pastinya mereka tidak kembali ke hutan suci, bukan? Jika mereka kembali, dia tidak akan bisa kembali kepada mereka, karena dia tidak tahu di mana tempat itu. Semoga mereka baik-baik saja. Yuan berdoa dalam hati untuk keselamatan mereka. Beberapa saat kemudian, Yuan menoleh ke arah Wang Shuing dan bertanya, "Saya akan pergi ke pagoda mistik sekarang. Apakah kau juga ingin pergi bersamaku?" Tentu, Wang Shuing langsung mengangguk, karena dia tidak akan melewatkan kesempatan yang diharapkan semua pemain lain. Bisa bermain bersama pemain Yuan. Yuan menatap ke langit untuk mencari satu bintang biru sebelum mengikuti arah tersebut. Pemain Yuan, jika Anda tidak keberatan bertanya, mengapa Anda memutuskan untuk bermain cultivation online? Tanya Wang Shuing kepadanya sambil berjalan. Karena saya ingin merasa hidup, jawabnya dengan tenang. Merasa hidup.
Wang Shuying mengangkat alis dengan bingung. Iya, di dunia nyata, meskipun saya hidup, saya tidak pernah merasa benar-benar hidup, atau setidaknya itu yang saya rasakan sebelum mulai bermain game ini. Oh, kayaknya saya mengerti maksud Anda. Saya sudah banyak menangani pasien yang mengatakan hal yang sama kepada saya. Lalu dia melanjutkan. Oh, saya seorang perawat di luar sana. Yuan hanya tersenyum. Aku tahu, katanya dalam hati. Apa yang kamu lakukan di luar? Jika terlalu pribadi, kamu tidak perlu menjawab. Aku tahu kamu ragu karena semua orang mencoba mencari tahu identitasmu. Tetapi secara pribadi, aku tidak peduli dengan semua itu. Sayangnya, saya tidak melakukan apa-apa di luar rumah. Saya hanya di rumah sepanjang hari. Jadi, kau seorang pertapa modern? Tanya Wang Shuying. Apa itu? Yuan mengangkat alisnya. Seorang pertapa modern. Seseorang yang tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali benar-benar diperlukan. Ada banyak orang seperti itu saat ini karena popularitas game yang semakin meningkat. Jelas Wang Shuying. Well, aku melakukannya bukan karena aku suka, tetapi karena aku tidak punya pilihan. Yuan menghela napas. Kau pasti menjalani hidup yang sulit. Wang Shuying menatap Yuan, merasa agak nostalgia, seolah-olah dia pernah berbicara dengannya sebelumnya. Cara bicaranya dan perasaan yang dia berikan kepadaku sangat mirip dengan Yutian. Aku bertanya-tanya apakah seperti inilah dia jika dia tidak dalam kondisi seperti itu. Wang Shuying memperhatikan beberapa kemiripan sebelum Yuan dan Yutian, terutama suasana dan cara bicara mereka. Aku penasaran apa yang sedang dia lakukan sekarang. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu memutuskan untuk bermain? Yuan tiba-tiba bertanya padanya. Awalnya saya bermain karena iseng, karena sangat populer. Tetapi begitu saya menyadari betapa efektif dan uniknya pengobatan di dunia ini, itu menjadi alasan saya untuk terus bermain. Saya punya mimpi, Anda tahu? Mimpi untuk menyembuhkan seseorang. Dan saya percaya pengetahuan untuk melakukannya ada di dunia ini. Aku tahu ini terdengar konyol, tapi saya sudah menerapkan beberapa praktik medis di dunia ini ke dunia kita, dan itu berhasil dengan sempurna. Wang Shuying mendongak ke langit dan bergumam. Permainan ini sangat realistis, sehingga terkadang aku bertanya-tanya apakah ini hanya permainan atau sebenarnya sesuatu yang lebih, seperti dunia lain. Dunia lain ya? Alangkah indahnya jika itu benar. Senyum Nabi Yuan muncul di wajahnya. Setelah berjalan beberapa saat, mereka bertemu dengan seekor binatang roh dengan tingkat kultivasi sekitar puncak murid roh. Anda seorang Grandmaster roh kan? Wang Shuying menoleh untuk melihatnya. Meskipun dia juga berada di puncak level murid roh, dia bukanlah ahli dalam hal bertarung. Aku akan mengurusnya, kata Yuan. Kemudian dia menggunakan Starry Abyss dan teknik belagah terbang untuk menghabisi binatang roh itu dengan cepat. Wow, bagaimana kamu melakukannya? Wang Shuying mengungkapkan kekagumannya terhadap tekniknya. Ini hanyalah teknik tingkat mortal yang memungkinkan aku mengendalikan belagah dengan energi spiritualku. Bagaimana mungkin teknik sekuat itu hanya berlevel mortal? Setelah mengurusi binatang roh itu, mereka melanjutkan perjalanan di padang rumput hingga mencapai sebuah kota kecil. Sayangnya bagi mereka, tak satu pun dari mereka memiliki uang, sehingga mereka tidak dapat memasuki kota yang membutuhkan biaya masuk. Namun meskipun mereka punya uang, alam mistik menggunakan mata uang yang berbeda, jadi mata uang di luar sana tidak akan banyak nilainya di sini. Kurasa kita hanya bisa berjalan-jalan di sekitar kota. Wang Shuying menghela napas. Atau kita bisa terbang di atasnya, saran Yuan. Terbang? Mata Wang Shuying berbinar-binar penuh kegembiraan. Ayo terbang. Dia mengangguk setuju. Saya harus menggendongmu jika kau tidak keberatan, kata Yuan. Saya tidak keberatan. Sesaat kemudian, Yuan menggendong Wang Shuying seperti seorang putri sebelum terbang ke langit, mengejutkan para penjaga di sana. Tuhanku, dia seorang Grandmaster Roh. Apakah kita baru saja mengusir seorang Grandmaster Roh? Kita tamat. Para penjaga mulai menangis begitu menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Dalam benak mereka, Yuan pasti langsung pergi ke penguasa kota untuk mengadu. Tentu saja Yuan melakukan hal sebaliknya, mengabaikan kota itu dan terbang langsung melewatinya. Wow, jadi beginilah rasanya terbang. Wang Shuying memandang ke bawah kota dengan penuh kegembiraan. Saya tidak sabar sampai saya menjadi Grandmaster Roh sehingga saya juga bisa terbang. Tapi itu mungkin butuh beberapa tahun. Setelah mereka berada di sisi lain kota, Wang Shuying berkata, Pemain Yuan, apakah kamu keberatan jika kita terus berjalan sedikit lebih lama? Jika kamu lelah, kita bisa turun kembali. Kamu bisa memanggil saya Yuan saja, dan saya tidak keberatan. Dengan cara ini, kita juga bisa berpergian jauh lebih cepat. Yuan mengangguk.
Sesaat kemudian, Yuan tiba-tiba berhenti di udara dengan pandangannya tertuju ke tanah. Ada beberapa orang di sana. Saya rasa mereka juga peserta, kata Yuan. Wang Shuying melihat ke bawah dan benar saja, ada 2 orang yang mengenakan seragam yang sama di bawah sana dan orang-orang ini belum menyadari keberadaan mereka. Kurasa itu sekte Talam Berlian. Mereka berasal dari benua utara dan berada di peringkat ke-10. Wang Shuying mengenali mereka karena mereka juga berada di benua yang sama dengan sektenya. Apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya kemudian. Well, master sekte saya menyuruh saya untuk menyingkirkan peserta lain begitu saya melihatnya, kata Yuan. Singkirkan? Tubuh Wang Shuying bergemetar mendengar perkataannya. Iya, jika saya membunuh mereka di dalam tempat ini, mereka akan diteleportasi keluar dan didiskualifikasi, Yuan mengangguk. Lalu dia menambahkan, jangan khawatir, saya tidak akan mendiskualifikasi kamu. Benarkah? Wang Shuying bernafas lega setelah mendengar itu. Benar-benar. Lagi pula saya tidak ingin mereka melihat wajah saya, jadi saya akan menyingkirkan mereka dari sini. Setelah menarik napas dalam-dalam, Yuan mengambil kembali Starry Abyss dan membuatnya menjadi tidak terlihat. Kemudian dia menggunakan belagah terbang untuk mengendalikan Starry Abyss dan memerintahkannya untuk terbang menuju 2 korban yang tidak curiga di dasar jurang. Semenit kemudian, 2 lubang muncul di wajah mereka, membunuh mereka seketika. Wang Shuying menelan ludah dengan gugup melihat ini. Dia bisa membunuh kita semudah bernafas, dan kita bahkan tidak akan tahu apa yang menimpa kita. Desahnya dalam hati. Perbedaan di antara mereka terlalu besar.